Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfiatur Rasyidah, NIM 21040404011 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan. Fungsi, tujuan, dan strategi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Strategi pembangunan pendidikan nasional salah satunya adalah pelaksanaan dan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak dan kewajiban orang tua ada pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 2. Kewajiban negara ada pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Hak pemerintah dan pemerintah daerah ada pada pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah ada pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 4. Hak dan kewajiban masyarakat ada pada pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun. Landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. 1. Jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Ada pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. B. Pendidikan formal ada pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. C. Jenis pendidikan. Ada pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. D. Satuan pendidikan. Ada pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. E. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. F. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 2. Pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. A. Pendidikan anak usia dini ada pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. B. Pendidikan kedinasan ada pada pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. C. Pendidikan keagamaan ada pada pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. D. Pendidikan jarak jauh ada pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 3. Kurikulum bahasa pengantar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. A. Kurikulum ada pada pasal 36, 37, dan 38 ayat 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. B. Bahasa pengantar ada pada pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. C. Peserta didik ada pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. D. Pendidik dan tenaga kependidikan ada pada pasal 39 sampai 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. 4. Sarana dan prasarana pendanaan pengelolaan pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. A. Sarana dan prasarana pendidikan
ada pada pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. B. Pendanaan pendidikan. Ada pada pasal 46 sampai 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. C. Pengelolaan pendidikan. Ada pada pasal 50 sampai 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. D. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Ada pada pasal 54 sampai 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. E. Dewan Pendidikan. Ada pada pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. F. Komite Sekolah atau Madrasah. Ada pada pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005. 5. Evaluasi akreditasi sertifikasi dan standar nasional pendidikan. A. Evaluasi. Ada pada pasal 57 dan 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. B. Akreditasi. Ada pada pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. C. Sertifikasi. Ada pada pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. D. Standar Nasional Pendidikan. Ada pada pasal 35 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2004. Standar Nasional Pendidikan STMI dan guru sebagai pendidik profesional. A. Pengertian dan fungsi Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. B. Standar isi. Standar isi dibagi menjadi 4. Yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum ada pada pasal 6 sampai 8. Yang kedua, beban belajar ada pada pasal 10. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan ada pada pasal 16 dan 17. Yang keempat, kalender pendidikan atau akademik ada pada pasal 18. C. Standar proses ada pada pasal 19 sampai 24. D. Standar kompetensi lulusan ada pada pasal 25 sampai 27. E. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik ada pada pasal 28, 29, 30, 32, dan 34. Tenaga kependidikan ada pada pasal 35, 38, 39, 41. F. Standar sarana dan prasarana ada pada pasal 42 dan 48. G. Standar sarana dan prasarana ada pada pasal 49 sampai 50. H. Standar pembiayaan ada pada pasal 62. I. Standar penilaian pendidikan ada pasal 63. Standar penilaian pendidikan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik ada pada pasal 64. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ada pada pasal 65. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah ada pada pasal 66 sampai 71. Yang keempat, kelulusan ada pada pasal 70. Guru sebagai pendidik profesional. A. Guru kedudukan, fungsi, dan tujuan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. B. Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pada pasal 24 sampai 31. C. Wajib kerja dan ikatan dinas ada pada pasal 21 sampai 23. D. Prinsip profesionalitas ada pada pasal 7. E. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi ada pada pasal 8 sampai 13. F. Hak dan kewajiban ada pada pasal 14 sampai 20. G. Pembinaan dan pengembangan pada pasal 32 sampai 35. H. Penghargaan ada pada pasal 36 sampai 38. I. Perlindungan ada pada pasal 39. J. Cuti. K. Organisasi profesi dan kode etik ada pada pasal 4144. I. Sanksi ada pada pasal 77 dan 79. M. Ketentuan peralihan ada pada pasal 80 dan 81. N. Ketentuan penutup pada pasal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.